Selamat malam, perkenalkan nama saya Vanessa Surya dengan NIM 213304010149. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan materi dengan judul bagan alir atau flowchart pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hotua Samosil. Pertama-tama saya akan membahas tentang teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa who, what, where, why, how of penginputan data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Lalu, diagram arus data atau data flow diagram atau biasa disebut dengan DFD. Sebuah data flow diagram secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun data flow diagram, karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, data flow diagram memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. Data flow diagram disusun dengan menggunakan 4 simbol utama, yaitu yang pertama, simbol sumber dan tujuan data, memiliki penjelasan karyawan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Kedua, simbol arus data, memiliki penjelasan arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah. 3. Simbol penyimpanan data, memiliki penjelasan penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal atau paralel. Dan yang keempat, simbol proses transformasi, memiliki penjelasan proses yang mengubah data dari input menjadi output, digambarkan dengan lingkaran. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari bagan alir atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah setiap simbol. Memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain, yang pertama, input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. Yang kedua, processing, yaitu simbol yang menunjukkan
jenis alat yang digunakan untuk mengolah data atau dengan komputer atau manual. Yang ketiga, storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Dan yang keempat, lain-lain, simbol yang menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan-penjelasan tambahan pada bagan alir tersebut. Simbol-simbol yang termasuk dalam input atau output, yaitu yang pertama, simbol dokumen. Sebuah dokumen atau laporan. Dokumen dapat dibuat atau dicetak oleh komputer. Yang kedua, simbol dokumen rangkap. Digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen di bagian depan dokumen pada bagian kiri atas. Yang ketiga, simbol input atau output, jurnal atau buku besar. Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. Yang keempat, simbol tampilan. Informasi ditampilkan oleh alat output online, seperti terminal CRT atau monitor komputer PC. Yang kelima, simbol pemasukan data online. Entry data oleh alat online seperti CRT dan komputer pribadi. Yang keenam, simbol terminal CRT komputer pribadi. Simbol tampilan dan entry data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi. Kemudian, simbol-simbol yang termasuk dalam processing, yaitu simbol pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Kedua, simbol kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Ketiga, kegiatan campuran. Sebuah kegiatan pemrosesan yang menggunakan alat selain komputer. Yang keempat, simbol kegiatan pemasukan data offline. Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline atau entry data ke disket register cache. Yang kelima, simbol disk bermagnet. Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet. Digunakan untuk menyimbolkan file induk atau master file. Keenam, simbol pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Ketujuh, simbol disket bermagnet. Data disimpan dalam disket. 8. Simbol penyimpanan online. Data disimpan sementara dalam file online dalam sebuah media direct access seperti disket. 9. Simbol arsip. Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip, seperti N sama dengan urut nomor, A sama dengan urut abjad, dan T sama dengan urut tanggal. Simbol-simbol yang termasuk dalam arus dan lain-lain, yaitu yang pertama, simbol arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus dokumen atau pemrosesan arus normal adalah ke kanan atau ke bawah. Kedua, simbol arus data atau informasi. Sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain. Ketiga, simbol hubungan komunikasi. Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Keempat, simbol penghubung pada halaman berbeda, menghubungkan bagan alir yang berada di halaman yang berbeda. Kelima, simbol penghubung
dalam sebuah halaman, menghubungkan bagan alir pada sebuah halaman yang sama. Penggunaan simbol ini untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan. 6. Simbol arus barang. Perpindahan fisik barang digunakan terutama dalam bagan alir dokumen. Ketujuh, simbol terminal digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. 8. Simbol keputusan. Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif berbagai cara. 9. Simbol anotasi. Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis bagan alir. Bagan alir terdiri dari 3, yaitu yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal check dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan intern disebut internal control flowchart. Kedua, bagan alir sistem atau sistem flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input, pemrosesan, dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif. 3. Bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagan alir ini. Lalu, apa saja pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart? Bila seorang analis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan atau relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Selanjutnya, unsur-unsur diagram alir. Unsur-unsur diagram alir memiliki dua unsur yang selalu muncul di dalam diagram alir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhananya
adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai. Misalkan, pada contoh lampu di atas, percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Kemudian, perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dari perulangan tersebut. Contohnya, perulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 100. Kondisi untuk berhentinya adalah jika angka tersebut sudah mencapai 100. Dengan demikian, materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada minggu depan dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Sekian dari saya dan terima kasih.